Salam pemirsa dimanapun Anda berada. Saya baru saja turun gunung. Sekali lagi saya baru saja turun gunung dari Bukit Doa. Saya diingatkan pada waktu Musa turun gunung bertemu dengan Tuhan. Musa diperhadapkan pada sesuatu yang membuat dia marah, sehingga 10 hukum Tuhan dilempar dan pecah, hancur. Karena saking marahnya Musa melihat umat Tuhan berlaku menyembah berhala pesta pora dan tidak setia kepada Tuhan. Saya turun gunung juga, saya diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak enak dan sempat membuat saya marah. Karena jujur saya begitu pulang dari Bukit Doa di Cheung Chau Island, di sebuah kota kecil. Jadi namanya itu Desa Nelayan, perkampungan nelayan, di mana masih banyak sekali kapal-kapal yang sudah berpuluh-puluh tahun tradisional dipakai untuk menjala ikan, dan ini dilestarikan untuk menarik wisatawan asing. Jadi di Hong Kong ini juga ada kapal-kapal yang lama yang berpuluh-puluh tahun, dan itu sangat menarik peminat orang-orang asing untuk datang di Cheung Chau Island, Lantau Island, Lama Island. Ini 3 pulau kecil ini sangat terkenal sekali, dan banyak sekali turis asing yang datang. Selain turis asing yang datang untuk berbelanja, kalau yang berbelanja biasanya dari Cina, Indonesia, Filipina. Sekali lagi, yang biasanya datang ke Hong Kong untuk belanja, karena saya kerja di hotel berbintang 5, makanya saya tahu dari Indonesia, Filipina, kemudian Cina, Thailand itu banyak sekali untuk tamu-tamu berbelanja. Nah, begitu saya pulang, sekitar 3 jam saya istirahat di rumah, dan saya menolong teman istri saya yang buta, tidak bisa melihat. Jadi saya menolong dia pindahan rumah, dan tidak ada satu orang pun yang menolong orang buta ini pindahan rumah. Jadi ada satu teman lagi orang Indonesia juga hanya sekedar menolong bawain barang. Kalau saya ngurusin semuanya, jadi sempat saya stres mendadak. Jadi sampai berhubungan dengan polisi masalahnya, hanya karena sampah, hanya karena gara-gara sampah. Karena memang di Hong Kong sangat disiplin segala sesuatunya. Jadi hanya karena sampah bisa sampai saya dilaporin ke polisi, pemirsa. Tapi saya tahu bahwa saya tidak salah, hanya karena saya nggak tahu buang sampahnya di mana. Nah, tetangga dari orang buta ini, temannya istri saya yang saya bantu ini, kan nggak bisa ngelihat, jadi nggak bisa menunjukkan kepada saya di mana tempat buang sampahnya itu. Jadi saya nanya pakai bahasa Inggris, dia nggak sopan, saya masih sopan. Saya bilang, so please let me know where I can throw away this garbage, please. Mungkin dia salah mengerti sehingga dia pikir saya marah. Ya, sebenarnya saya tidak marah sama sekali, tapi memang wajah saya mungkin karena dulunya saya memang orang saya nggak bisa sebutin. Sudah bertobat. Jadi sudah begitu berhubungan dengan polisi,
polisi datang, saya langsung menyapa kepada Pak Polisi, "Hey, Mr. Police, good afternoon, how are you?" Saya bilang seperti itu. Terus kemudian, "It's me, it's Budi, it's me. So what I can do for you? I just help this guy. Nobody help him, so I need to help him." And then kemudian polisi ini bisa mengerti ketulusan hati saya itu dari Tuhan. Terus kemudian polisi, "Oh, it's okay, it's okay." Saya tahu bahwa yang laporin saya itu malu, dia orang Cina lokal. Malu sekali dia. Sebelum polisi datang pun saya ngomong, "Kalau kamu mau laporin polisi silakan tuh, terus laporin aja." Saya bilang seperti itu. Memang kebetulan saya dulu sempat berantem di Indonesia juga. Sampai ke polisi, kalau tahu saya benar, meja di kepolisian saya gebrak. Tapi itu dulu ya pemirsa, itu zaman dulu, jangan diungkit-ungkit. Ini cuma sekedar ngingetin. Jadi saya tidak takut selama saya tahu saya benar gitu. Terus jadi puji Tuhan, polisinya sangat ramah sekali, dan saya sudah selesai membuang sampahnya dan semuanya, dan akhirnya polisi bilang, "It's okay, no problem, segala sesuatunya nggak ada masalah." Terus kemudian saya bawa barang-barangnya ke tempat rumah yang baru. Ternyata sopir taksinya bawa barang-barang kami ke tempat yang jauh, apa yang ngomongnya bahasa Indonesianya ya, kebablasan itu bahasa Jawa, terlalu jauh dari tempat yang sebenarnya, jadi harus balik lagi. Nah, singkat cerita, saya sebenarnya nanya sama istri saya telepon istri saya, minta tolong untuk tunjukkan ini alamatnya yang benar gimana, tapi istri saya membuat saya marah. Jadi kembali saya tahu saya masih manusia, jadi saya bertobat pada Tuhan. Karena Anda sebagai para suami, saya sebagai para suami, jangan sekali-kali kasar kepada istri. Jadi saya terus terang jujur pemirsa, saya masih manusia. Terus kemudian saya bertobat, dan istri saya orangnya sangat pemaaf. Dia sangat lembut, sangat pemaaf, dan tidak banyak bicara. Sangat mendukung suami. Saya bertobat di perjalanan, saya mohon ampun, saya kehilangan damai sejahtera. Terus kemudian segala sesuatunya oke. Terus begitu nyampe di rumah, istri juga nyampe di rumah, dia makan, langsung menyodorkan ada sesuatu produk Cina yang sangat dahsyat, luar biasa sekali. Kalau mau dipasarkan di Indonesia, tapi saya harus dapat tuntunan dari Tuhan di dalam segala sesuatu. Pemirsa, saya diingatkan kepada Mazmur 32 ayat 8. Karena saya sedang diperhadapkan, dan mungkin Anda sedang diperhadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan yang sangat menentukan masa depan pelayanan Anda dan pelayanan saya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan satu mengajar, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, dan kemudian mata Tuhan tertuju kepada kita. Untuk apa dia tertuju kepada kita? Untuk menolong kita. Kita buka di dalam Mazmur 32 ayat 8. Ayo kita buka. "I will instruct you and teach you the way you should go. I will guide you with my eyes." Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Pemirsa, di sini dikatakan firman Tuhan. Aku, yaitu Tuhan, hendak mengajar. Tuhan bisa mengajar kita melalui orang lain. Jadi bukan berarti Tuhan turun terus physically langsung ketemu kita ngajar komputer atau ngajar gimana caranya berdagang. Karena saya juga diperhadapkan
harus mengambil dua keputusan pada saat-saat ini. Tapi Anda jangan khawatir, kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan mengajar melalui orang lain. Kalau kita orang perbankan, saya juga dulu dari perbankan, terus kemudian saya terjun di pelayanan karena gereja yang didirikan ini ternyata tidak ada waktu itu yang orang yang menolong, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi aku hendak mengajar. Jadi Tuhan bisa mengajar melalui orang lain. Kalau Anda bukan seorang ahli komputer, Tuhan akan mengajar ahli komputer untuk mengajar Anda. Bisa seperti itu cara Tuhan mengajar, menunjukkan jalan dan menunjukkan jalan yang harus kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus Anda tempuh, harus saya tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Untuk apa mata Tuhan tertuju kepada kita, pemirsa? Yaitu untuk menolong kita, untuk membimbing kita, dan untuk memberi dukungan kepada kita, mensupport kita. Kalau Tuhan yang mensupport, maka keadaan kita tidak akan tergoncangkan. Pemirsa, kita berdoa dan tonton terus acara Terobosan Hidup. Nanti kita akan memasuki doa-doa terobosan yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8, bahwa Engkau akan mengajar kami, ajari kami kalau kami harus mengambil keputusan yang baru, di mana kami harus mengambil suatu profesi baru yang belum pernah kami belum pengalaman, yang Engkau mengajar kami melalui orang lain atau dengan caramu yang dahsyat dan ajaib. Berikan otak kami wisdom, hikmat yang daripadamu, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang rendah hati, dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Bapa di surga, berikan kepada kami jalan yang harus kami tempuh sesuai dengan firman-Mu. Berilah kepada kami Tuhan, kemana, keputusan apa, biar keputusan-keputusan kami adalah berasal daripadamu, dan Engkau yang menunjukkan kepada kami, sehingga kami tidak salah mengambil keputusan, baik hamba-Mu maupun para penonton semua, di dalam hal bisnis, pelayanan, maupun karir, maupun di dalam berhubungan dengan pacar mereka yang hendak masuk dalam jenjang pernikahan, dalam nama Yesus. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa agar Kau selalu memberikan nasihat kepada kami melalui firman-Mu, melalui orang lain, melalui banyak hal Kau memberikan nasihat kepada kami. Dan biarlah mata-Mu Tuhan Bapa di surga selalu tertuju kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini juga Tuhan, untuk para penonton yang selalu menonton video-video kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Mereka dibuat oleh Engkau untuk bergairah membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Pemirsa, jangan lupa teruskan Anda menonton video-video dari Gereja International Intercessor Church Hong Kong. God bless you. I will see you someday. Maybe I will not meet you, I will not see you on this earth, but I will meet you and I will see you in heaven to live together with Jesus Christ in the eternal life, in the mighty name of Jesus Christ. God bless you abundantly. See you.